Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini pengajian kitab Bidayatul Hidayah sudah sampai pada pembahasan Adzabul Imamah wal Qudwah, yaitu membahas tentang adabnya sebagai imam dan sebagai makmum. Nah, disinilah letak perbedaan pembahasan kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali. Tidak sebatas fikih, ya, tapi meliputi aspek batiniah atau yang disebut dengan adab lahir dan batin. Orang berjamaah, ya, dalam fikih ada aturannya. Kemudian Imam Ghazali menambahkan ada adab, ya, antara orang yang menjadi imam dan orang yang menjadi makmum. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Yang bagi, ya, sepantasnya lil imami, bagi imam, ayu khaffifah, hendak meringankan siapa imam as-sholata, sholat. Nah, kalau di dalam matanya itu langsung, ya, tidak ada pembagian adab, tapi di syarahnya ada pembagian adabnya. Menurut syarah bahwa adab sebagai imam dan makmum itu ada 8. Ya, yang pertama, ayu khaffifa as-sholah. Bagi imam yang paham ilmu, itu ketika menjadi imam akan meringankan bacaannya, ya, artinya tidak memakai atau menggunakan ayat-ayat yang panjang. Ini adab. Jadi jangan sampai kita membaca surat-surat setelah Al-Fatihah itu terlalu panjang. Nah, ini sebagai adab, ya, hendaklah yang ringan-ringan saja. Gitu. Kenapa demikian? Ya, tentu ada alasannya. Ai fi qira'ati surah, yaitu ketika membaca surah, ya, setelah Al-Fatihah itu. Ya, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempraktekkan yang demikian. Itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi imam itu suratnya pendek-pendek. Itu. Idza shalla ahaduhum, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Idza sholah, apabila sholat, siapa ahadukum, salah seseorang di antara kamu, bin nasi, dengan manusia, fal yukhaffif, maka hendak ringankan, entengkan, ya. Fa inna fihim, maka sesungguhnya di dalam jamaah, ya, ad-dhaif, yaitu ada orang yang lemah, kakek-kakek, nenek-nenek, gitu. Orang yang sudah sakit-sakitan. Kalau imamnya panjang, waduh, bisa gremeng dia dalam batinnya. Rukuk kepanjangan, ya bisa gremeng dia, apalagi yang sakit boyok gitu. Wal kabiru, dan orang yang sepuh, orang yang tua gitu. Wadal hajati, dan orang yang punya hajat. Ya, hajatnya macam-macam. Ada yang akan lanjut buka toko, ada yang lanjut ingin makan siang kalau di kantor, ya, atau ada yang lanjut ingin meneruskan perjalanan gitu. Jadi dal hajat ini yang sifatnya umum. Maka ini kalau orang yang berilmu, ya, dia tahu bagaimana sikapnya ketika menjadi imam, ya. Tentu adabnya adalah ayu khaffifas sholah, tidak sebaliknya pamer bahwa dia hafal Al-Quran misalkan. Ini sudah banyak masalah, ya. Masalah pertama sudah riya, ya. Kedua, di belakangnya pasti pada gremeng gitu. Ya, akhirnya sholatnya buru-buru kusuk. Karena itu, ya, kalau menjadi imam hendaklah membaca surat yang pendek. Sebaliknya, kalau kita sholat sendirian, ya pakai surat yang dihafal yang paling panjang tidak ada masalah. Karena yang tahu hanya kita. Tapi kalau berjamaah, tadi yang disampaikan oleh Nabi, di belakangmu ada macam-macam orang, apalagi ada anak kecil, ya, ada dhaif, ada kabir, ada dal hajah tadi. Wa idza shalla, dan apabila sholat, li nafsihi, bagi dirinya, fal yutawil, maka hendaklah panjangkan, masya'a, sesuai kehendakmu. Jadi kalau sendiri silahkan Al-Baqarah, ya, dari ayat 1 sampai selesai, ya monggo kalau sendirian itu, ya. Qala Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, ini Anas bin Malik, ya, juga berkata, Anas bin Malik ini menjadi khotim. Khotim itu khidmah. Khidmah di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya khotim. Yang membantu Rasulullah untuk, ya, terkait hal-hal yang teknis di rumah. Itu namanya Anas bin Malik. Berapa lamanya? Asrosinin, 10 tahun. Sehingga Anas bin Malik ini memiliki riwayat hadis yang cukup banyak juga, ya. Nah, selama 10 tahun ini Anas bin Malik tentu banyak merekam peristiwa-peristiwa yang disaksikan, dilihat, ya, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anas bin Malik berkata, ma sholaitu khalfa ahadin sholatan akhaffu wala atammu min sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma sholaitu, aku tidak pernah sholat khalfa ahadin, di belakang orang,
sholat akhaffu yang lebih ringan. Jadi beliau tidak pernah sholat ya dengan orang yang sholatnya itu lebih ringan. Lebih ringan itu artinya ya pendek-pendek tapi tetap memenuhi syarat rukunnya. Ya ada tumak ninahnya. Ya tidak ngebut, terus ngebutnya itu nggak pakai aturan ilmu gitu ya. Nggak seperti habis rukuk langsung sujud tidak pakai i'tidal. Ini ya namanya salah kaprah. Ya, jadi tetap menggunakan aturan dalam ilmu fikih. Ya harus ada i'tidalnya setiap gerakan itu. Ya. Anas bin Malik menyatakan, aku tidak pernah sholat di belakang seseorang yang sholatnya lebih ringan dan lebih sempurna min sholati Rasulillah, tinimbang dari sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi sholatnya Rasulullah itu ya disebut akhafu, ya ringan, artinya tidak sampai panjang-panjang banget itu. Tapi kalau sendirian misalkan sholat malam menghabiskan 1 juz 2 juz ya silahkan kalau sendirian. Jadi adab yang kedua wasani, ya yang pertama tadi tidak boleh hendaklah meringankan bacaan ketika sholat. Yang kedua la yukabbiro, alla yukabbiro, tidak takbir siapa imam malam yafruh, selagi belum rampung siapa al muadzinu muadzin minal iqomati, dari iqomah. Jadi tidak boleh seorang imam itu takbir ya sebelum muadzin itu selesai iqomah. Ya, anil adan ya. Malam tastawis sufuf wa malam tastawis sufuf, dan tidak sama apa as-sufufu barisan. Jadi adabnya bagi seorang imam ketika sholat nunggu qomatnya selesai, iqomahnya selesai. Jangan sampai lagi iqomah wong bar terus imamnya langsung Allahu Akbar. Nah, ini nggak boleh. Jadi nunggu qomatnya selesai, kemudian setelah itu melihat barisan. Apakah baris yang pertama sudah rapi, kedua sudah rapi gitu. Apalagi kalau kita sholat ya dengan anak-anak ya tentu harus sabar. Harus tidak bosan-bosan mengingatkan supaya anak-anak ini rapi. Sebab kalau kita sudah bisa membimbing anak-anak ya, sholatnya bisa rapi, tertib ya, tidak guyonan, tidak gojekan, itu sudah bagus. Dia sudah ngerti mana yang membatalkan sholat gitu. Sehingga dari takbir sampai salam anak-anak ini sudah rapi. Nah, ini lebih penting tinimbang ya kita tidak memberikan warning kepada anak-anak. Atau kita punya kebijakan misalkan, karena anak-anak kan perlu edukasi, perlu ilmu. Kalau yang sudah gede, tua ya tidak perlu, gitu kan? Karena dia sudah tahu mana yang membatalkan, mana yang tidak. Tapi kalau anak-anak perlu ada edukasi. Contoh misalkan, ya di sini kalau ada anak-anak sholat kok ada yang canda, artinya ketika dia canda berarti ada gerakan di luar sholat. Apakah dia ketawa berlebihan, apakah dia nyenggol temannya dan lain sebagainya, maka anak ini setelah selesai sholat disuruh sholat lagi ya, sebab sholatnya tadi batal secara fikih. Kenapa disuruh sholat lagi? Supaya anak ini dapat pembelajaran bahwa sholat yang dilakukan dengan canda, dengan ketawa, dengan mainan sama temannya itu batal, harus diulang. Nah dari situlah besoknya anak-anak sudah mulai berpikir,
Ya, daripada nanti disuruh ngulang, lebih baik dia tertib ya dari awal itu. Ini teknik ya untuk tarbiyah, mendidik anak-anak. Jadi yang kedua, seorang imam tidak boleh ya, istilahnya buru-buru ya, harus selesai qomatnya, lihat belakang apakah jamaahnya sudah siap atau belum gitu. Nah, ini harus benar-benar dijadikan sebagai prinsip bagi seorang imam. Kemudian wasalisu, dan yang ketiga ya, yarfa'u al-imam sautahu bitakbiratin. Yarfa'u, ngangkat siapa al-imamu imam, sautahu suaranya, bitakbirati, dengan beberapa takbir. Wala yarfa'u, dan tidak boleh mengangkat siapa al-makmum sautahu suaranya, illa biqadri ma, kecuali dengan kira-kira sesuatu, yasma'u, yang mendengar siapa makmum, nafsahu, dirinya itu. Ya, yang ketiga adabnya, seorang imam ya ketika membaca takbir, baik takbiratul ihram maupun takbir yang intikal, perpindahan dari satu gerakan ke gerakan lain, yaitu bagi imam ya suaranya harus kenceng, yarfa. Ya Allahu Akbar itu harus jelas didengar oleh makmumnya. Jangan ya imamnya malah suaranya kecil gitu ya. Kemudian bagaimana sikap makmum? Sikap makmum tidak boleh suaranya kenceng seperti imam. Karena yang megang komando ketika sholat imam, maka takbirnya itu sebagai takbir komando. Allahu Akbar, misalkan takbiratul ihram. Berarti setelah itu kita boleh takbiratul ihram. Begitu juga ketika takbir untuk intikal ya, pindah dari berdiri kemudian ruku, kemudian i'tidal, sujud ya, terus intikal itu ya harus kencang supaya makmumnya tahu. Selanjutnya wayanwi, dan niat siapa al-imamu imam al-imamata, sebagai imam. Jadi niat seorang imam sebagai imamah. Maka di dalam niat sholat, kalau kita ngaji fikih ya di kalangan Nahdliyin, itu selalu diajarin ya, usolli fardul maghribi salasa rakaati mustaqbilal kiblati ya, adaan imaman. Ini kalau jadi imam. Nah, kalau jadi makmum ada imaman diganti makmuman. Ya, makmuman lillahi ta'ala. Liyanala, supaya memperoleh al-fadla, keutamaan, aifad lal jamaati, yaitu keutamaan jamaah. Fa idza lam yanwi, maka apabila tidak niat siapa imam al-imamata, niat sebagai imam, sohat, maka sah apa sholatnya. Wa sohat, dan sholat, dan sah apa sholatul qaumi, ya sholat kaum yang ikut berjamaah. Idza nawu, apabila mereka niat al-iktida'a makmum, ya bihi, dengan imam ya, yang di belakang ya niatnya usolli fardul maghribi salasa rakaati mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Jadi niat yang dibuat oleh para ulama itu sudah niat yang komplit, yang mencukupi syarat-syaratnya.
Wanalu dan mereka memperoleh fadlal qudwati, keutamaan sebagai makmum. Fa in tarokal makmum, bagaimana kalau makmumnya itu lupa meninggalkan hadiniyah niat ini, au syakka atau ragu fiha di dalamnya, di dalam niat, wa tabau fi fi'lin au salamin ba'da ingni dari kasirin lil mutaba'adah batolat sholatuhu la'annahu waqafa ala sholatihi ghairuhu bila rabitatin bainahuma. Itu. Jadi kalau sampai meninggalkan niat makmum, ya, seorang makmum meninggalkan niat ini atau dia ragu saya sudah niat belum ya, kemudian dia mengikuti ya semua gerakan sampai salam ya, ba'da intidori kasirin lil mutaba'ah, setelah menunggu ya, kasirin banyak lil mutaba'ah untuk ikut, batolat sholatuhu. Ini pentingnya ya, kalau makmum itu harus ngerti ilmunya. Warrabi'u dan bermula yang keempat, warrabi'u dan bermula yang keempat ya, ini ya sirru bidu'ail iftitah, yaitu membaca pelan bidu'ail iftitahi, dengan doa iftitah. Jadi Allahu Akbar, terus kabiru walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila ya, sampai ini wajah dua jalilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya, ini semua dibaca doa iftitah dengan sir, dengan pelan. Wa ta'awud dan baca ta'awud, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu juga dibaca pelan. Kal munfaridi, seperti orang yang sholat sendiri. Wa yajharu dan membaca keras bil fatihati, dengan fatihah ya, kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i dengan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ya, ini dibaca keras sesuai dengan waktu sholatnya. Bil fatihati, dengan fatihah, wasurati dan surah, fi jami'i rakaat subhi, pada semua 2 rakaat subuh, wa awlatil maghribi dan 2 rakaat salat maghrib, wal isya'i dan isya ya, wa kadzalika dan demikian itu al munfarid, orang yang sendiri, wa yajharu dan membaca keras biqaulihi, dengan ucapannya amin ya, ini harus bacaan aminnya juga harus pas ya. Ini panjang. Amin ya. Jangan dibiasakan ngikut-ngikut yang enggak ngerti struktur kalimatnya. Contoh biasanya amin. Jadi kayak ada tasdidnya, padahal tidak. Amin gitu. Ini yang bacanya yang pas, jangan amin. Nah ini sudah ngikutin selera masing-masing ya. Yang ngikuti kaidah penulisan A-nya ini panjang, amin gitu. Minnya enggak terlalu panjang karena 2 harokat ya. Fil jahriyati, pada surat yang kenceng. Wa kadzalika dan demikian itu al makmum ya, juga makmum ya, ala sahih menurut kaul yang sahih. Wa yakrunu dan membarengkan siapa al makmum takminahu, tak aminnya makmum, bitakminil imami dengan aminnya imam. Jadi aminnya imam itu harus bareng dengan aminnya makmum. Jadi
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus bareng amin ya. Ini yang benar, jangan amin gitu. Ya, ngikutin, apalagi anak-anak ini perlu dikasih tahu yang benar yang mana. Jangan ngikutin kebiasaan itu tidak punya dasar ilmunya. Ma'an secara bareng, la takiban tidak sesudahnya lahu. Jadi tidak sesudahnya imam dulu baru makmum, tidak, tapi harus ma'an bareng-bareng. Wal khamisu, dan adab yang kelima, yaskutu diam siapa al imamu imam syattahu, yaitu diam sejenak lah. Diam sejenak akibal fatihati, sesudah fatihah. Ini adabnya setelah Fatihah selesai, waladdallin amin. Ini diam sejenak ya, latifah fisiriyah akibal Fatihah, liyasuba supaya mendapat, liyasuba ya, ayarji'a supaya kembali ilaihi kepadanya apa nafsuhu dirinya gitu. Jadi ada diam sejenak. Wa yakra'u, dan membaca siapa al-makmum al-Fatihah, membaca al-Fatihah fil jahriyati, di dalam sholat yang jahriyah kenceng, fi hadhis saktati, pada saat diem ini. Nah, ini tambahan ilmu ini. Jadi ketika berjamaah ya dengan imam, kalau imamnya paham dengan ilmu ini, setelah baca Fatihah selesai amin, dia diam sejenak. Diam sejenak ini ya bisa digunakan oleh makmum untuk baca Al-Fatihah. Ya, ini. Jadi ketika ketika imam waladdallin amin selesai, imamnya diam sejenak, ini bisa digunakan oleh makmumnya untuk membaca Fatihah ya, sebagai susulan untuk dirinya, lil imamin. Wa inna ma yaskutul imam, dan sesungguhnya diam siapa al imam biqadri dzalik. Jadi imam ya berhenti sekedarnya ya, kira-kira bacaan Fatihah selesai lah. Fatihah yang mungkin ya agak cepat lah. Kalau baca sendiri kan bisa lebih cepat itu. Liyatamakkana, supaya mantap ya, minal istima'i, dari istima' mendengarkan, inda qiraatil imam, ketika membaca imam, li syurah kepada syurah gitu. Wala yakra'u, dan tidak boleh membaca siapa al-ma'mum asyurata syurah fil jahriyati, di dalam salat yang kencang. Jadi makmum ya tidak boleh baca surat-suratan. Cukup tadi ketika imamnya diam sejenak, gunakan untuk baca Fatihah. Ini menurut aturan sholat yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Dan ini menjadi rujukan ya para ulama salafus sholeh. Wala yakra'ul ma'mum surah fil jah illa idza lam yasma, kecuali dia tidak mendengar sutul imami, suara imam gitu. Jadi suaranya imam itu pelan gitu.
Kemudian adab yang keenam, wasadisu, dan bermula adab yang keenam, la yazidu, tidak boleh menambahi siapa al imamu imam ala salasin atas 3, fi tasbihatin, yaitu dalam fi tasbihatir ruku'i, dalam tasbihnya ruku, ya kalau ruku, wasujudi, dan sujud, ya 3 cukup. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, gitu. Jadi kalau ruku subhana rabbiyal azim, kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Wasabi'u, dan bermula yang ketujuh, la yazidu, tidak boleh menambah siapa fit tasyahudil awal, pada tasyahud awal, ba'da qaulihi, sesudah ucapannya Allahumma sholli ala Muhammad, ya setelah tasyahud awal selesai sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, nah ini enggak usah terus ditambahin lagi sampai selesai gitu. Asyhadu alla ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sudah cukup. Wasaminu, dan bermula adab yang ke-8, yang terakhir, yaktasiru, ya mengurangi siapa imam fi rakaataini, pada 2 rakaat al akhirataini, yang akhir keduanya, alal fatihati, atas Fatihah. Jadi maksudnya ya surat-suratan, ya imam itu hanya membaca surat-suratan setelah Fatihah pada 2 rakaat, yaitu rakaat awal dan rakaat kedua. Sedangkan yang ketiga dan keempat itu tidak membaca surat-suratan. Wala yatulu, dan tidak memanjangkan siapa imam alal qaumi, atas kaum, itu tidak boleh dipanjang-panjangin. Wala yazidu, dan tidak boleh nambah doanya, doanya fi tasyahudil akhir, pada tahiyat akhir, ala qadri tasyahudihi, sesuai dengan tasyahudnya, wa sholati, dan sholatnya, ala Rasulillah, atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah ngikutin apa yang dicontohkan oleh Rasul. Wayanwi, dan niat siapa al imamu imam indat taslimi, ketika taslim, yaitu salam, niat tahaluli assalam, yaitu serta di salah-salani dengan assalam. Permulanya alal qaumi, atas kaum, jadi assalamualaikum, kemudian salam yang kedua dilanjut. Wayanwi al kaum bitaslimihim jawabahu, dan kaum menjawab salamnya imam tadi dengan salam yang pertama, assalamualaikum, terus makmumnya menjawab dengan salamnya. Itu saatan, ya, wayal basu, dan memakai siapa imam-imam saatan, sebentar, ba'da ma yafruhu minas salam, sesudah selesai dari salam. Oh yalbasu, itu diam sejenak siapa imam, maka nahu, pada tempatnya, saatan, dalam waktu sebentar, ba'da ma yafruhu minas salam, setelah selesai dari salam. Wa yakbalu, dan menerima siapa alan nasi, siapa imam alan nasi, atas manusia, biwasihi, dengan mukanya. Wala yaltafi, dan tidak boleh noleh, ingkana khalfahu nisa, jika di belakangnya ada perempuan. Ini harus disesuaikan, kalau jamaahnya ada perempuan enggak boleh noleh ke belakang. Lian sarafanna awalan wala yakum ahadun minal qaum hatta yakumal imam, dan seseorang tidak boleh berdiri sampai imamnya berdiri. Wayan syariful imam, dan pergi siapa imam mimakanis salam. Hai susaan yamini au shimalihi wal yamin ahabbu illa wala yakhudu imam nafsah bidu'a fi kunatus subhi wa wallahu alam bisawab. Ya, kita lanjutkan untuk minggu yang akan datang. Ya, demikianlah 8 adab
ya menjadi imam. Jadi penting ini ya sebagai siapapun yang menjadi imam, kalau kita belajar ngaji dengan bidayah ini, panduannya sebagaimana tadi, yaitu ada 8 adab bagi seorang imam ketika dia menjadi pemimpin di dalam sholat.